sebelumnya ketika kita belajar tentang, function itu sebenarnya ada file juga ya, tapi, saya skip, karena, inginnya hari ini kita bahas semua. Cuman, kita lihat ya, kita bahas dulu yang, apa namanya, operasi pada file, slide ini gitu ya. Jadi kalau ada waktu kita balik ke slide yang minggu lalu. Tapi harusnya kalau kalian baca sih sebenarnya nggak masa nggak sulit gitu ya. Jadi untuk apa namanya, untuk, file yang saya berikan di slide minggu lalu itu tidak terlalu sulit, oke. Mmm, oke oke, jadi kalau pengertian file gitu ya, kita mulai aja. Jadi pengertian file eee, pada C gitu ya, khususnya bahasa pemrograman C, itu, merupakan kumpulan dari record gitu ya. Jadi, nah ini, seharusnya sih slide-nya ini harusnya record dulu ya, baru kalian diajarkan mengenai, file. Tapi, dari slide yang diberikan oleh Pak Widiarta, saya tidak menemukan adanya, slide tentang record. Oke, tapi tidak masalah, artinya, kalian terima dulu, record gitu ya. Mungkin nanti setelah kita UTS, kita akan, pelajari, atau saya tambahkan slide-nya mengenai record gitu ya. Tapi yang jelas, file itu dalam, bahasa pemrograman C, itu biasanya digunakan untuk, menyimpan sejumlah record gitu ya. Jadi, kalau nanti kalian belajar, basis data, ketika nanti kalian belajar basis data, relasional gitu ya, itu kalian diajarkan bagaimana menyimpan data secara, terstruktur gitu ya. Jadi, mmm, ada aturan yang kalian, terapkan di sana gitu ya, bagaimana memodelkan, entitas dalam dunia nyata atau objek dalam dunia nyata dan kemudian relasi antar entitas atau objek itu menjadi tabel-tabel pada, database gitu ya. Nah, kalau database bisa dikatakan sebagai, penyimpanan data yang terstruktur, maka file ini, sebenarnya juga menyimpan secara terstruktur. Nah, cuma akses untuk, membaca data yang sudah kalian simpan dalam file gitu ya, yang, dalam hal ini bentuknya record, itu, eee, lebih sulit dilakukan gitu ya, dibandingkan kalau kalian menyimpan data itu secara, database atau ke dalam basis data. Karena kalau dalam basis data kan nanti ketika kalian dapat mata kuliahnya, ketika kalian ingin mengambil data dari basis data ataupun melakukan manipulasi pada data yang ada di dalam basis data kalian, itu akan sangat mudah dengan menggunakan, yang namanya SQL gitu ya, jadi Structured Query Language. Tapi kalau file, karena, sama seperti ketika kalian membuat, bahasa pemrograman atau ngoding gitu ya, jadi menulis, kode kode program, jadi saya selalu katakan pada kalian bahwa, ketika nanti di-running oleh, C, maka compiler itu akan membaca, perintah yang kalian tulis itu, baris per baris gitu ya. Jadi, eee, atau dalam, lain kata, sequential gitu ya, jadi dari atas ke bawah gitu. Jadi akan dieksekusi perintah yang kalian tulis itu, baris per baris. Sama dengan file gitu ya. Jadi ketika nanti kalian menyimpan record ini gitu ya ke dalam file, maka ketika kalian ingin mencari suatu data, spesifik dalam, file yang, kalian, simpan tadi, mmm, itu akan dilakukan secara sekuensial gitu ya. Jadi, kita harus mulai dari awal, kemudian kita looping untuk bisa mendapatkan atau menemukan data yang memang ingin kita cari. Nah ini akan menjadi permasalahan gitu ya. Kalau data yang kalian cari itu ada pada, eee, apa namanya, record-record awal atau pada awal-awal, file kalian, maka pencariannya itu kan menjadi cepat. Tapi kalau, data yang kalian ingin cari itu, ada pada record yang disimpan pada file gitu ya, pada bagian tengah file ataupun mungkin pada bagian akhir file, maka akan sulit gitu ya. Jadi kalian lakukan, pencariannya. Eee, bisa, tapi, akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, jika dibandingkan dengan basis data, itu, akan sangat jauh gitu ya, perbandingan kecepatan antara kalian mencari data pada, basis data dengan kalian melakukan pencarian data pada, file record gitu ya, gitu. Jadi, eee, nanti, kalian akan ketemu ininya ya, jadi kalian akan paham kenapa orang tidak lagi menyimpan data itu menggunakan file record, tapi, kalau memang, data itu jumlahnya besar, kemudian data itu juga,
berhubungan antara satu dengan yang lainnya gitu ya, eee, itu akan lebih baik kalau kita, menggunakan basis data gitu ya. Tapi, secara secara ilmunya atau teorinya, kalian harus paham juga gitu ya, bagaimana menyimpan, data kalian dalam bentuk record itu ke dalam file. Karena, semua, bahasa pemrograman itu juga, apa namanya, menyediakan akses kepada kalian untuk bisa, membuat dan membaca file gitu ya. Jadi paling tidak kalian, juga harus paham bagaimana, mmm, melakukan, atau membuat file, kemudian menulis kepada file tersebut dan juga membaca, isi dari file gitu. Jadi itu harus harus paham gitu ya. Oke, nah di sini dikatakan masing-masing record yang kalian simpan pada file tadi itu, bisa terdiri dari satu atau beberapa field. Nah, satu atau beberapa field ini, field bisa kalian, bisa kalian, anggap itu sama dengan variabel gitu ya. Jadi variabel-variabel yang, biasanya kita definisikan di depan, nah itu, di apa namanya, di pembahasan-pembahasan, atau slide-slide terdahulu gitu ya, biasanya kan kita, ada, menggunakan variabel gitu ya. Nah, variabel-variabel ini, bisa juga kalian simpan ke dalam file gitu. Jadi kalian tulis ke dalam file, sehingga di dalam record tadi itu, eee, ada beberapa, satu atau beberapa, field atau, garis miring gitu ya, field atau variabel atau data gitu ya yang ingin kalian simpan, ya. Oke, kemudian setiap field terdiri dari satu atau beberapa byte, itu tergantung dari, ininya ya, tergantung dari, tipe data yang ingin kalian simpan gitu ya. Jadi kalau, eee, ya kalau integer itu kan mungkin berapa kemarin kalau tidak salah, 2 byte ya. Jadi kalau integer 2 byte, kemudian long integer, atau float atau double dan seterusnya itu, eee, disesuaikan gitu ya. Jadi, berapa byte yang dibutuhkan untuk menyimpan, tipe data tadi. Nah itu, akan juga menentukan berapa besar, dari satu record yang kalian simpan pada file gitu ya. Oke. Jadi, itu definisi dari file atau pengertian dari filenya. Nah, karena di sini kita akan berbicara mengenai operasi pada file gitu ya. Jadi, tentu saja ketika kita ingin, apa namanya, melakukan, eee, manipulasi kepada file, yang pertama kali yang harus kalian lakukan itu adalah, atau yang pertama kali harus kalian pahami itu adalah bagaimana cara membuka file gitu ya. Oke. Nah kalau di bahasa C, itu, fungsi yang kalian gunakan untuk membuka gitu ya atau mengaktifkan file itu adalah, fungsi fopen gitu ya, kurung buka, kurung tutup. Nah, fungsi ini juga merupakan, salah satu fungsi yang disediakan oleh, apa namanya, library, standar header tadi, yang sebelumnya kan kalian biasanya hanya menggunakan, apa namanya, scanf ya, scanf kemudian, printf gitu ya. Nah, sekarang ada satu lagi yang namanya fopen gitu ya. Jadi fopen ini digunakan untuk membuka file. Ya, jadi, membuka ini, file ini tipenya itu dapat berupa file biner atau file teks gitu ya. Jadi, beda ya kalau file biner maka, apa namanya, data yang disimpan itu dalam, binary gitu ya. Sedangkan kalau file teks maka apapun yang disimpan di sana itu, bisa kalian baca gitu ya. Jadi, file teks itu adalah, biasanya ekstensinya itu, .txt gitu ya kalau di Windows. Jadi ketika kalian buka .txt, karakter-karakter itu bisa kalian baca. Nah kalau file biner nggak bisa gitu ya. Jadi dia disimpan dalam bentuk biner. Ya di bawahnya sudah dijelaskan gitu ya. Jadi file biner adalah file yang pola penyimpanan di dalam disk itu bentuknya biner gitu ya. Jadi, seperti bentuk pada memori, komputer gitu ya. Jadi, ya biner namanya biner ya 110, apa namanya, angka 10 aja gitu ya. Oke, sedangkan file teks adalah file yang pola penyimpanan datanya dalam bentuk karakter, udah jelas gitu ya. Jadi, ketika kalian buka gitu ya, kalau file teks itu bisa kalian baca gitu ya, karakter-karakternya itu kalian bisa, baca, sedangkan kalau file biner, oke, ada yang hidup kah, ininya? Oke, udah mati ya? Jadi yang hadir cuma 61 ya? Memang segitu ya? Oke.
Silakan Korti dilihat ya, siapa yang nggak hadir teman-temannya. Oke, saya lanjut. Nah, penambahan yang perlu dilakukan untuk menentukan mode teks atau biner itu adalah, ini ya, apa namanya, parameternya gitu ya. Jadi, untuk file teks maka, parameternya itu adalah, karakter T gitu ya. Sedangkan untuk biner itu adalah, karakter atau parameter yang kalian harus passing gitu ya ke fungsi fopen ini adalah, karakter B gitu ya. Oke, jadi bentuk umumnya adalah seperti ini, file, fopen. Char itu adalah, nama file, ya, nama file itu adalah, char gitu ya. Kemudian, mode-nya itu adalah, juga char gitu ya. Oke, keterangan di sini dikatakan adalah, nama file dan nama dari file yang akan dibuka atau diaktifkan gitu ya. Sedangkan modenya itu tadi ya, jadi kalau, eee sorry, modenya itu adalah jenis operasi file yang akan dilakukan gitu ya. Jadi kalian buka suatu file itu apakah kalian hanya untuk membaca, kemudian, ataukah kalian ingin menambahkan isinya, ataukah kalian ingin atau file itu belum ada, kemudian kalian ingin membuat file baru gitu ya. Jadi, mode itu, eee, adalah jenis operasi yang akan kalian lakukan terhadap file yang kalian, buka tadi atau aktifkan tadi. Oke, kemudian di sini, nah jenis-jenis operasi filenya itu, eee, R itu adalah hanya membaca gitu ya. Jadi kalau R, rasanya itu, berangkat dari read gitu ya. Jadi kalian hanya ingin, membuka file untuk dibaca gitu ya. Nah, di sini dikatakan, kalau kalian ingin membuka file untuk dibaca, maka, filenya itu harus ada dulu gitu ya. Jadi jangan membuka atau membaca, membuka suatu file dengan, operasi untuk melakukan operasi read atau untuk membaca filenya, tapi file itu sendiri belum ada, gitu ya. Jadi jangan ya, kalau terjadi seperti itu akan ada pesan error gitu ya. Jadi, file yang kalian ingin buka atau file yang ingin kalian baca itu tidak ditemukan, gitu ya. Oke. Kemudian kalau W itu adalah, write gitu ya. Jadi kalian, menyatakan file baru akan dibuat atau diciptakan, atau file yang sudah ada akan dihapus gitu ya, jadi ditumpuk, atau file yang sebelumnya yang, sudah ada isinya itu akan ya dihapus gitu ya. Jadi, hati-hati gitu ya. Jadi kalau kalian ingin menambahkan jadi, isi dari file gitu ya, yang sudah ada maka gunakan, add, A gitu ya. Jadi option-nya adalah A, A ini adalah untuk, menambah gitu ya. Jadi add untuk menambah, atau membuka file yang sudah ada dan dilakukan proses penambahan data, ya. Nah, kalau pakai A ini itu, jika filenya itu belum ada, maka otomatis akan dibuat. Jadi kalau memang, artinya kalau kalian tidak yakin apakah suatu file itu, sudah ada sebelumnya, gitu ya, atau tidak, maka gunakan saja option A gitu ya. Jadi kalau file, dengan nama file yang kalian, berikan itu belum ada, maka dia akan langsung dibuat gitu ya. Tapi kalau file itu sudah ada, maka dia akan, otomatis data yang ingin kalian tulis itu akan ditambahkan, kepada file yang, sudah ada tadi gitu ya. Oke, jadi lebih baik menggunakan option A kalau menurut saya, dibanding dengan hanya menggunakan R atau W gitu ya. Jadi kalau R itu kalau read, jadi kalian harus yakin bahwa file itu sudah ada gitu ya, sehingga kalian bisa membacanya. Kemudian kalau W itu, nah ini, hati-hati gitu ya, kalau filenya itu sudah ada, maka dia akan dihapus gitu ya. Jadi, isi yang, sudah kalian tulis pada file itu akan hilang gitu ya, ditumpuk atau dihapus, kemudian, apa yang ingin kalian tambahkan atau apa yang ingin kalian simpan itu baru tambahkan pada, file yang baru. Oke, sedangkan kalau A itu adalah kalau dia belum ada filenya, maka, file itu akan otomatis dibuat, tapi kalau sudah ada, maka, data yang ingin kalian simpan itu akan ditambahkan pada, eee, end of file dari yang, file yang kalian buka tadi gitu ya. Oke, kemudian ada yang pakai, option-nya juga R+ gitu ya. Jadi untuk membuka file yang sudah ada dan akan dilakukan, proses pembacaan dan penulisan gitu ya. Jadi, pembacaan dan penulisan R+ gitu ya. Jadi menurut saya sih bersama dengan A ya. Tapi, yang A+ juga ada ternyata. Jadi yang W+ itu untuk membuka file dengan tujuan untuk pembacaan atau penulisan,
Sama ya, jika filenya sudah ada, isinya akan dihapus, kemudian A+ untuk membuka file dengan operasi yang akan dilakukan berupa perekaman maupun pembacaan. Jadi hampir sama ya, pemrekaman dan pembacaan dengan pembacaan dan penulisan gitu ya. Jadi A+ dan R+ ya saya rasa sih, hampir sama, cuma bedanya adalah, eee, itu tadi ya, kalau yang R, filenya sudah harus ada dulu gitu ya. Kalau yang W, file yang sudah ada, maka akan dihapus ya. Kalau yang A, kalau filenya belum ada, maka dia akan dibuat, kalau yang, kalau sudah ada, maka isinya akan ditambah gitu ya. Oh, tapi kalau yang A+ beda ya. Jadi di sini dikatakan jika filenya sudah ada, isinya akan dihapus gitu ya, jadi berbeda. Semua, kalau yang W+ juga sama gitu ya. Jadi kalau sudah ada filenya, maka isinya juga akan dihapus. Ya, jadi hati-hati, yakinkan kapan kalian menggunakan option yang mana gitu ya. Jadi apakah R, W, A, R+, W+, ataupun A+, gitu ya. Oke, nah di sini diberikan contoh, PF itu, sama dengan fopen, dalam kurung, coba.txt, kemudian option-nya adalah W, ya. Jadi kalau dilihat dari sini, maka option W itu artinya kalian membuka file, yang namanya coba.txt, di mana kalian ingin, apa namanya, mengisi gitu ya, mengisi atau menyimpan, data ke file coba.txt tadi, ya. Tapi ingat ya, kalau pakai option-nya W, maka, dia akan membuat file baru gitu ya. Jadi walaupun itu filenya sudah ada, maka file yang, sudah ada tadi akan dihapus, kemudian dibuat, baru lagi, sehingga, isinya itu yang sebelumnya itu akan hilang gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah, kalian buka filenya, maka, kalian bisa melakukan operasi itu, operasi file pada, PF gitu ya. Jadi PF ini adalah, file yang sudah kalian buka tadi gitu ya. Oke, nah itu untuk membuka file, sedangkan untuk menutup filenya, tinggal F-close gitu ya. Jadi, F-close dalam kurung, kurung buka, kurung tutup gitu ya. Kemudian, fungsi ini juga disediakan oleh, library, standard IO .h gitu ya. Kemudian bentuk umumnya adalah int fclose, file ya, atau int fclose all void gitu ya. Jadi bedanya itu adalah kalau yang int fclose ini, maka kalian harus memberikan, apa namanya, parameter file mana yang ingin kalian, tutup gitu ya. Sedangkan kalau, int fclose all, maka, semua file yang sedang kalian buka itu akan ditutup gitu ya. Jadi, sehingga tidak diperlukan parameter atau parameternya bentuknya void gitu ya. Jadi, tipenya tipenya adalah void. Nah, kalau yang di sini itu tipenya adalah file ya. Oke. Oke, kemudian nah, itu untuk menutup, sedangkan, next itu adalah melaksanakan proses file. Jadi, misalnya kalian ingin, setelah membuka file, kalian ingin menulis karakter gitu ya. Nah, jadi untuk menulis sebuah karakter, kalian bisa menggunakan, apa namanya, function fprintf gitu ya. Nah, kalau kemarin kalian di standard IO, library, itu kalian menggunakan scanf dan printf gitu ya, dan, scanf itu kalian untuk, eee, apa, mengambil inputan dari layar, atau mengambil inputan yang dimasukkan oleh, user, sedangkan printf itu kalian, gunakan untuk menulis ke layar gitu ya. Nah, untuk menulis ke file, maka perintahnya adalah fprintf gitu ya. Jadi, eee, file print artinya kalian ingin menulis ke file gitu ya, bukan ke layar tapi ke file, oke. Bedanya cuman di, huruf depannya gitu ya, sebelumnya adalah printf, sedangkan untuk di, file kalian pakai fprintf, ya. Parameternya ada 2 gitu ya, jadi parameter pertama fp itu adalah, nama file yang sudah kalian buka tadi gitu ya, atau file yang sudah kalian buka tadi, bukan nama file, sorry. File, fp itu adalah file yang sudah kalian buka tadi, menggunakan fungsi fopen, sedangkan, ch itu adalah karakternya gitu ya. Jadi karakter yang ingin kalian tuliskan ke, file yang kalian buka tadi gitu ya. Jadi, contohnya seperti ini. Oke, jadi kalian punya file, bintang fp gitu ya. Jadi ini pointer ya, sebenarnya pointer ya. Jadi, tipenya itu adalah file, itu, berupa pointer ke, eee, apa namanya, file yang nanti kalian akan buka gitu ya. Jadi, file bintang, fp, kemudian integer i,
Itu kalian gunakan untuk, apa namanya, looping ya di sini ya. Oke. Nah, di sini kalian buka dulu gitu ya FP, karena di sini kalian sudah definisikan FP itu adalah tipenya adalah, file pointer gitu ya, maka, kalian bisa, lakukan function fopen gitu ya, fp sama dengan fopen. Nah, ini kalau di Windows maka, nama file itu ditulisnya seperti ini gitu ya. Jadi, ya penamaan pada Windows kan menggunakan, apa namanya, menggunakan, struktur seperti ini gitu ya. Jadi struktur filenya seperti ini, jadi ada slash slash kemudian, foldernya gitu ya, terakhir baru, diikuti dengan nama file, oke. Jadi kalau di sini contohnya mungkin jadi, folder, file yang ingin dibuka yaitu 1.txt itu ada pada folder, users, kemudian, nama user-nya yaitu Imade Widiarta, Pak Widi gitu ya, kemudian, di documents, di folder documents dan nama filenya itu adalah 1.txt gitu ya. Kemudian option yang digunakan adalah wait. Jadi kalian, kalau sudah ada filenya maka dia akan dihapus, kemudian kalian buka, buat file baru ya, yang ingin kalian tulis gitu ya, atau yang ingin kalian isi gitu ya. Jadi filenya ingin kalian, isi, kemudian apa yang ingin kalian tulis di sini sorry, apa yang ingin kalian tulis bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi, eee, dilakukan looping gitu ya, for i sama dengan 0 sampai dengan, i lebih kecil daripada 10. Kemudian, yang ditulis adalah, fprintf, fp, koma, this is line, %d/n, \n, kemudian i plus 1. Jadi, ini kalian ingin menulis, eee, apa, kalau kalian running nanti, maka pada file yang kalian buat tadi yang, namanya 1.txt itu akan tiap barisnya akan ditulis, this is line 1, this is line 2, dan seterusnya sampai dengan this is line, 10 gitu ya. Kemudian, setelah, kalian lakukan looping maka di-close, ingat ya. Jadi harus, filenya harus di-close. Jadi fclose, fp gitu ya. Walaupun sebenarnya fclose ini kan tadi di depan kita, ada nilai kembaliannya gitu ya. Nilai kembaliannya berupa integer, tapi, itu kalian gunakan kalau memang ingin, memastikan gitu ya. Jadi, apa namanya, integer kembalian dari, function fclose itu, ada nilainya gitu ya. Jadi apakah, closing untuk filenya berhasil atau tidak gitu ya. Oke, kemudian return 0, jadi, selesai gitu ya. Jadi ketika kalian running, program ini maka, pada file 1.txt, baris pertama akan tertulis di sisi line 1, kemudian, apa namanya, eee, di-enter gitu ya. Jadi enter turun, baris kedua akan tertulis di sisi line 2 dan seterusnya gitu ya, sampai dengan di sisi line 10. Oke. Oke, itu, kemudian menulis karakternya gitu ya. Jadi, next itu oke untuk, kalian menulis satu karakter gitu, ini bukan satu karakter berarti ya, harusnya ini, menulis string gitu ya. Karakter, yang akan ditulis, sedangkan putsi itu adalah hanya menulis satu karakter. Oke, kita lihat, oke. Oke, jadi, kalau tadi di depan itu kan, kalian ingin menulis banyak karakter sebenarnya gitu ya. Jadi bukan bukan hanya satu karakter, tapi, banyak karakter. Sedangkan yang di sini, yang pakai putsi itu baru, 1 karakter gitu yang ditulis ya. Jadi, eee, apa namanya, mungkin ada sedikit typo ya Pak Widi, di slide-nya gitu ya. Jadi kalau di sini dikatakan, untuk menulis sebuah karakter bentuk yang digunakan adalah putsi. Jadi putsi, int karakternya, kemudian, file, di mana kalian ingin menulis karakter itu. Jadi, eee, fp adalah pointer file yang dihasilkan oleh fopen, sedangkan ch adalah karakter yang akan ditulis. Oke. Oke, ada yang sudah pernah, sempat mencoba, apa namanya, program yang ditampilkan di sini? Kira-kira hasilnya nanti yang ditampilkan apa? Atau ketika kalian buka file coba.txt itu isinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
Berarti kalian belum mencoba atau, nggak sempat gitu ya? Jadi mungkin karena, apa namanya, karena, slide-nya baru kemarin ya mungkin ya saya upload. Oke, jadi yang, apa namanya, ketika kalian run ini nanti akan menampilkan atau berisikan gitu ya karakter yang kalian, ketik gitu ya. Jadi, mungkin kalau kalian, pencet A, maka A yang akan ditulis di sana gitu ya. Oke, tapi di sini yang perlu kalian perhatikan gitu ya. Jadi, oke di sini ada, sedikit, apa namanya, pencegahan gitu ya terhadap error yang terjadi gitu ya. Jadi contohnya nih, di sini ditulis if pf sama dengan fopen, nama filenya adalah coba.txt, kemudian, option-nya adalah w gitu ya, itu sama dengan nul, maka, eee, diminta untuk menuliskan file tidak dapat diciptakan gitu ya. Jadi, artinya apa? Ketika, fopen coba.txt, dengan option w ini, menghasilkan suatu pesan kesalahan atau tidak berhasil gitu ya, yang dinyatakan gitu ya dengan, ini ya, sama dengan nul ini gitu ya. Jadi kalau pointer, kalau pf ini hasilnya itu adalah nul gitu ya, hasilnya itu adalah nul, maka, artinya apa? Artinya kalian tidak berhasil membuat file baru gitu ya, membuat file baru, dengan nama coba.txt. Kenapa tidak berhasil? Nah, jadi salah satu kemungkinannya adalah, eee, apa, space kalian itu sudah habis gitu ya. Jadi hard disk kalian udah penuh, sehingga ketika kalian mencoba untuk membuat suatu file baru, maka, karena space-nya sudah penuh, nggak berhasil gitu ya. Jadi, di sini ada, kalau kita, katakan di bahasa pemrograman adalah, eee, perangkap gitu ya, perangkap untuk error. Jadi kalian ingin, eee kalau tidak berhasil membuka file, jangan sampai program kalian itu menampilkan pesan kesalahan gitu ya. Jadi, atau, apa namanya, program kalian itu berhenti karena, ada error gitu ya. Tapi, kalian tanggulangi dulu gitu ya. Jadi kalau memang, ketika kita membuka, coba.txt itu ternyata, eee, buat filenya, maka, kalian tampilkan pesan ya. Oke. Oke, sorry ya. Ini kalau di sini, yang kita lihat ada while gitu ya. Jadi while char sama dengan, get c gitu ya, jadi function get c, itu tidak sama dengan, control Z gitu ya. Nah, jadi kalian langsung tulis ke, file gitu ya. Artinya apa? Ini, programnya itu adalah ketika kalian running itu adalah akan selalu apa namanya, akan selalu menunggu inputan dari, keyboard kalian gitu ya. Jadi apapun yang kalian ketik atau apapun yang kalian pencet di keyboard itu akan langsung ditulis ke, coba.txt tadi gitu ya. Nah, dia hanya di situ akan berhenti ketika kalian menekan Ctrl Z gitu ya. Jadi, apa namanya, selama Ctrl Z itu, selama, apa namanya, keyboard yang kalian tekan itu bukan Ctrl Z, maka, apapun karakter yang kalian tulis atau apapun yang karakter yang kalian, pencet melalui keyboard kalian, itu akan langsung simpan ke dalam file, coba.txt tadi. Jadi, apa namanya, eee, oke kalau jadi beda antara sorry, beda antara F itu dengan putsi itu adalah fprintf itu kalian, menuliskan sesuatu menggunakan, apa namanya, variabel, ya variabel yang kalian, dapat nilainya itu melalui coding ya, oke. Jadi kalian gunakan fprintf. Tapi kalau kalian ingin, menuliskan, eee, file itu, di mana inputannya berasal dari keyboard, maka kalian gunakan putsi. Jadi ini beda antara function putsi itu dengan, fprintf, oke. Oke, ya kalau kalian, apa namanya, coba
hasilnya nanti akan seperti itu gitu ya. Jadi di sini juga ada tambahan, satu library baru gitu ya. Jadi conio.h, kemudian kalian juga mendefinisikan suatu konstanta, yaitu Ctrl Z gitu ya sebagai, 26 gitu ya. Jadi artinya semua keyboard kalian itu sebenarnya nanti akan menghasilkan suatu, integer gitu ya. Jadi kombinasi Ctrl Z pun itu ada, integernya. Nah, kalau ternyata ketika kalian, menekan Ctrl Z, nah itu, diterjemahkan menjadi integer 26 dan ternyata memang itu yang kalian pencet, maka, eee apa namanya, penulisan ke file itu nanti gitu ya. Jadi selama, karakter atau keyboard yang kalian, pencet itu bukan Ctrl Z, maka apapun yang kalian, pencet di keyboard itu akan langsung ditulis ke, apa namanya, ke file yang kalian buka tadi, ya. Oke, itu menulis karakter gitu ya. Jadi menulis karakter bisa pakai fprintf atau putsi. Kemudian kalau membaca, kalau tadi kan, option W itu kalian ingin, menulis gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kalian ingin membaca gitu ya. Untuk membaca karakter dari file, fungsi yang digunakan itu adalah, getC ya. Jadi getC itu artinya get karakter, dari, file yang kalian buka tadi gitu ya. Jadi, eee, pointer ke oke. Kemudian, fungsi FEOF gitu ya, kurung buka kurung tutup, digunakan untuk mendeteksi akhir dari file gitu ya. Jadi, eee, untuk mengetahui apakah karakter atau kalian sudah sampai pada end of file gitu ya. Jadi EOF itu artinya end of file. End of file artinya kalian sudah berada pada akhir dari file, yang kalian buka gitu ya. Maka kalian bisa gunakan fungsi FEOF ya. Oke, oke kita di sini ada contohnya gitu ya. Jadi contohnya file, bintang PF, kemudian kalian definisikan karakter, suatu variabel tipenya char gitu ya, namanya char. CLR, SCR itu kalian gunakan untuk clear screen gitu ya. Jadi kalau, ini satu fungsi untuk membersihkan layar kalian. Jadi kalau kalian pakai clear screen, kemudian sama gitu ya, jadi kalian tanggulangi dulu, kesalahan yang mungkin terjadi. Jadi kalau, kalian tidak berhasil membuka filenya, maka kalian, tampilkan, file tidak dapat dibuka, kemudian, program akan berhenti gitu ya. Exit 1, oke. Nah, di sini while char sama dengan getC, dari, pointer file gitu ya. Jadi getC ini kan, akan membaca satu karakter dari file gitu ya. Jadi ketika, kalian, eee, getC, dalam kurung PF gitu ya, maka, apapun karakter yang dibaca dari pointer file itu akan masuk ke variabel char, kemudian kalian bandingkan nilainya itu adalah tidak sama dengan end of file gitu ya. Jadi kalau dia tidak sama dengan end of file, maka, eee, kalian, apa namanya, tampilkan ke layar gitu ya. Jadi karakter yang kalian baca tapi, eee, oke oke ini kayaknya oke ini tidak beratur dia agak sulit membacanya. Seharusnya char ini itu ada di bawah while gitu ya. Jadi, antara put ch atau, put karakter gitu ya, itu ada di bawah while, sedangkan fclose ini itu adalah, kalau dia, sama dengan EOF baru selesai. Jadi ini kebalikan dari, yang, putsi tadi gitu ya. Jadi kalau putsi itu adalah kalian membaca dari, keyboard, kemudian, menerima inputan dari keyboard, kemudian menulisnya ke, file langsung gitu ya. Nah kalau getC itu adalah kalian membaca satu karakter gitu ya, karakter per karakter dari file atau, pointer file yang kalian, buka tadi, kemudian kalian langsung tampilkan ke layar gitu ya, menggunakan put ch gitu ya. Jadi, eee apa namanya, ini adalah proses kebalikan dari, program yang kita tulis di depan gitu ya. Jadi kalian tulis, menulisnya
langsung dari, inputan user menggunakan program, pada slide sebelumnya, sedangkan kalian, membukanya atau apa namanya, program ini gitu ya. Jadi silakan coba gitu ya. Jadi dicoba, jadi ini, adalah dasar, apa namanya, Word editor gitu ya. Jadi kalian kalau ingin membuat yang namanya Word editor seperti menulis ya ke file langsung, dari, keyboard, inputan keyboard, pengguna, sedangkan yang ini untuk membaca atau menampilkannya ke layar gitu ya. Jadi apa yang sudah ditulis ingin ditampilkan lagi, ke layar, kalian gunakan program ini. Oke, itu untuk membaca karakter gitu ya, jadi silakan dicoba kalau kalian mau, eee, kemudian menulis string. Jadi fungsi string kalau menulis lalu gitu ya, kalau tadi kan fget, karakter gitu ya, atau putc untuk put karakter gitu ya, sedangkan untuk string kalian pakai fgets dan fputs ya. Oke, bentuk umumnya itu sama gitu ya, jadi, seperti ini, sorry bukan sama, bentuk umumnya adalah seperti ini, jadi fgets, karakter, string gitu ya, jadi ini karakter, pointer karakter gitu ya. Jadi, eee, string itu dianggap sebagai, eee karakter pointer gitu ya, atau sorry, pointer karakter, sama seperti tadi kan, kalau, file kita gunakan pointer file gitu ya. Jadi, string itu juga merupakan pointer dari karakter gitu ya. Jadi, apa namanya, mmm, ya seperti yang sebelumnya pernah saya jelaskan, string itu sebenarnya adalah array of char gitu ya. Jadi kita bisa gunakan pointer karakter untuk, menyatakan suatu string gitu ya. Oke, kemudian ini ada intp, dan, parameternya yang kedua adalah intp dan, file pointernya gitu ya. Sedangkan untuk fputs gitu ya, kalian bisa gunakan, eee, parameter pertama itu adalah, sama gitu ya, jadi string, kemudian, file pointer. Untuk list blok data, kalian bisa pakai fread dan fwrite gitu ya. Jadi bentuk umumnya adalah seperti ini, fread-nya itu, suatu buffer gitu ya. Parameter pertamanya adalah buffer, kemudian, integer itu, parameter kedua itu tipenya adalah integer, yaitu, bbyte, kemudian parameter ketiga adalah int juga gitu ya, c, dan terakhir adalah file pointernya. Nah, di sini keterangannya, buffer itu adalah pointer ke sebuah area memori yang menampung data yang akan dibaca dari file. Oke. Atau data yang akan dibaca dari file atau data yang akan ditulis ke file gitu ya. Oke, bbyte itu adalah banyaknya byte yang akan dibaca atau ditulis ke file. Nah, jadi kalian harus menjelaskan atau menspesifikasikan gitu ya. Jadi berapa jumlah byte yang akan kalian tulis ke file. Ya, jadi harus kalian hitung dengan benar gitu ya. Sedangkan C itu adalah banyaknya item yang, dibaca ataupun ditulis gitu ya. Oke, mungkin kita langsung ke contoh gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Oke, nah ini diberikan contoh ini ya. Jadi diberikan contoh, eee, record gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah, eee, contoh dari, record gitu ya. Jadi di sini ada file struktur, kemudian char jawaban, record itu kalian gunakan, perintah struct gitu ya. Jadi kalian membuat suatu tipe data baru gitu ya, yang kalian definisikan menggunakan, perintah struct gitu ya. Nah di sini, kalian membuat suatu tipe data baru yang namanya adalah data pustaka gitu ya, di mana data pustaka itu isinya pertama, judul gitu ya, judul yang merupakan array of char yang panjangnya 26. Oke. Kemudian, diikuti dengan nama pengarang gitu ya, tipenya juga array of char panjangnya 20.
yang terakhir, int jumlah gitu ya. Jadi int jumlah. Oke. Oke, kemudian, buku gitu ya. Oke. Oke, mmm, di sini sama gitu ya. Jadi kita mulai, dengan membuka filenya dulu. Jadi membuka file daftar buku.dat gitu ya. Di sini, option-nya adalah WB. Oke, WB, kemudian, eee, bentar, kita cari dulu gitu ya, fopen, kemudian, option WB gitu ya. Jadi, kalau tadi kan kita, katakan yang option W itu adalah untuk write, kalau WB itu WB, ada yang tahu? WB itu gunanya untuk apa? Oke, nggak ada yang tahu? Oke. Oke, jadi, eee, oke kita buka buku dan WB, kemudian, kalau tidak berhasil maka ya berhasilnya, kalian masih bisa dengar suara saya atau tidak ya? Izin Pak, tadi putus-putus terus. Tadi agak gitu, Pak. Aku agak putus suara. Putus Pak, nggak ada delay. Oke, sebentar. Oke, koneksi di rumah mungkin lagi sedikit ini ya, bermasalah ya sudah, eee, oke, jadi bisa didengar nggak suara saya? Sekarang bisa didengar atau tidak? Bisa Pak. Bisa Bisa ya? Pak. Oke, Bisa Pak. oke sebentar. Bisa, Pak. Oke, tadi sampai di mana putus-putus? Putus-putusnya sampai di Sebelum mana? WB, sebelum WB itu. Oh, sebelum WB. Oke, mana tadi ya WB? Oke, ini ya. Ada yang tahu WB itu maksudnya apa? Kalau tadi kan kita, option-nya W itu adalah untuk write gitu ya. Kalau WB ada yang tahu? Writing in binary code Pak. Ya, benar. Oke, jadi WB itu ditulis dalam bentuk biner gitu ya. Kalau tadi kan, apa namanya, W itu, apa namanya, untuk menulis dalam bentuk file teks gitu ya. Tapi kalau WB itu kita menulisnya dalam bentuk biner. Oke. Saya
Jadi apa namanya, artinya kita ingin menyimpan itu ya. Jadi ini sebenarnya ada tipe apa namanya, ada function atau ada suatu struktur data gitu ya, struktur data yang berupa record yang ingin kita simpan ke dalam file gitu ya. Nah, karena berhubung kalian sebelumnya belum sempat saya ajarkan atau memang kita belum membahas gitu ya mengenai record di bentuk umumnya record itu adalah seperti ini gitu ya. Jadi kalian menggunakan struct kemudian data pustaka gitu ya. Di mana data pustaka itu ada judul gitu ya, kemudian ada pengarang, kemudian ada jumlah buku yang jumlah buku ya, jumlah stok dari buku yang apa namanya, kalian simpan tadi gitu ya, ada char judul dan char pengarang tadi gitu ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kalian menyimpan data gitu ya dalam bentuk record ke dalam file. Nah, untuk tipe data record ini kita simpannya bentuknya harusnya pakai biner gitu ya. Makanya kita menulisnya menggunakan option WB tadi gitu ya. Kemudian apa namanya, ekstensinya kita pakai dat gitu ya. Dat artinya itu adalah data gitu ya. Jadi file ini adalah apa namanya, file record yang menyimpan data buku kalian gitu ya. Oke. Oke, kemudian di sini kalian lakukan perulangan gitu ya. Jadi ini contohnya kita menggunakan do while, jadi bukan menggunakan while ataupun menggunakan for gitu ya, kita menggunakan do while. Do while artinya selama jawaban yang kalian ketik gitu ya di layar itu adalah Y atau Y besar ataupun Y kecil, maka apapun yang kalian tulis di layar itu akan langsung ditulis ke apa namanya, ke file gitu ya. Oke, apapun yang kalian tulis di layar itu akan langsung ditulis ke file. Nah, jadi di sini kalian menggunakan cputs gitu ya, cputs judul buku. Gitu ya. Jadi kalian minta inputan string gitu ya. Nah, cputs jumlah buku, oke, ya benar. Jadi kalian meminta apa namanya, user untuk menuliskan judul bukunya dulu gitu ya. Kemudian nama pengarangnya dan juga jumlah bukunya gitu ya. Kemudian setelah kalian dapatkan semua inputan tadi gitu ya, maka satu record ini kalian simpan ke dalam apa namanya, ke dalam file yang kalian buka tadi gitu ya. Jadi di sini ada function fwrite gitu ya, fwrite ampersand buku gitu ya, alamat dari bukunya, kemudian size of bukunya gitu ya. Jadi kalian ingin menulis sebesar apa namanya, size dari variabel buku tadi gitu ya. Jumlahnya ada berapa? 1 gitu, kemudian F struktur gitu ya. Jadi F struktur itu file yang kalian buka tadi. Oke. Oke. Mohon maaf. Ya, putus-putus lagi. Izin Pak, screen-nya tidak ada Pak. Oh, sorry, screen-nya nggak di-share ya? Oh, sorry. Oke. Saya stop tadi soalnya. Oke. Koneksi lagi sedikit bermasalah hari ini di rumah saya, jadi sebentar. Oke, sebentar. Oke, share screen. Oke. Oke, kelihatankah sekarang? Tidak ada Pak. Oke, kelihatan ya? Sampai di mana kalian kalian dengar suara saya tapi tidak melihat apa namanya, tidak melihat slide kan ya? Tapi harusnya kan kalian sudah download slide-nya. Sudah atau belum di-download? Itu ada semua sudah ya? Artinya paling tidak kalian bisa melihat di laptop kalian kan ya slide-nya seperti apa. Oke.
Jadi intinya di sini adalah kalian ingin, kalian ingin meminta gitu ya, masukan pertama dari user, namanya adalah judul buku, kemudian, nama pengarangnya gitu ya, kemudian, jumlah dari, bukunya tadi gitu ya. Jadi, semua itu, inputan dari user itu kalian, simpan ke dalam suatu, record gitu ya. Di mana, record tadi kan namanya buku gitu ya. Jadi, struct data pustaka itu, variabel buku gitu ya. Struct data pustaka harusnya buku ini, tipe datanya adalah, data pustaka, harusnya seperti itu ya. Jadi mungkin sepertinya di sini ada yang kurang gitu ya. Ada yang kurang dari, coding-nya gitu ya. Oke, Kurang ya di sini ada kurang data pustakanya ya. Harusnya ini struct ini kan, dia adalah, kita mendefinisikan suatu tipe data baru yaitu data pustaka gitu ya. Isinya itu adalah char, array of char, panjangnya 26 itu untuk menyatakan judul gitu ya. Array of char juga panjangnya 20 itu untuk menyatakan nama pengarangnya dan, jumlah, bukunya gitu ya, yang kita simpan dengan menggunakan, tipe datanya integer gitu ya. Nah, ini harusnya buku ini kalian, deklarasikan dengan menggunakan, nama, struktur data yang kalian buat tadi gitu ya. Jadi harusnya data pustaka buku gitu ya. Oke, jadi sepertinya ada yang kurang di sana. Kemudian, nah ini cputs, itu artinya kan kalian, menulis oke, tadi di depan kita pakai cputs itu untuk menulis ya? Benar nggak? Cputs itu untuk menulis ya? Menulis ke layar ya. Jadi cputs itu menulis ke layar, maka kalian tulis nama pengarang. Cputs nama pengarang, kemudian kalian minta getS itu minta, atau apapun yang ditulis oleh si, user, maka itu akan, disimpan ke dalam, buku.pengarang gitu ya. Judul buku juga sama gitu ya. Jadi, cputs kalian tulis ke layar itu judul buku, kemudian kalian minta, apapun yang ditulis oleh, user atau pengguna gitu ya di layar itu akan disimpan ke, buku.judul gitu ya. Nah ini, semua itu, buku ingat ya tadi buku itu adalah tipenya adalah, record gitu ya. Dalam hal ini kalian, namakan data pustaka gitu ya, data_pustaka. Oke. Nah semua file tadi, semua data tadi yang, kalian simpan dalam, record ya, di memori, itu kemudian kalian, tulis gitu ya ke dalam, file yang ingin, kalian gunakan untuk menampung, daftar pustaka kalian tadi gitu ya. Nah caranya dengan, eee, fwrite ya, kalian pakai fwrite, kemudian, alamat dari bukunya gitu ya, alamat dari, variabel buku tadi, kemudian, size of-nya gitu ya, jadi kalian, passing juga berapa besar, buku tadi ininya, ukuran dalam byte-nya gitu ya. Jadi size of bukunya, kemudian jumlahnya 1 dan, kemana kalian menulisnya. Jadi kalian tulis ke, f_struktur ya. Oke. Nah, setelah kalian selesai fwrite, maka, apapun yang ada di, buku tadi itu akan dituliskan ke, eee eee, file kalian. Nah, jadi f_struktur. Kemudian, cputs itu kalian, tanya gitu ya, tanya ke pengguna apakah, mereka ingin memasukkan data lagi atau ingin merekam data lagi gitu ya. Jadi kalian menunggu jawaban, ya atau tidak gitu ya. Oke, ya atau tidak, yes, ini Y atau T gitu ya, jadi ya atau tidak. Jadi kalian, di mana jawaban itu kalian ambil dari, eee, inputan atau, karakter yang dipencet oleh, pengguna pada keyboard-nya gitu ya. Jadi, jawaban sama dengan get C, oke. Nah, while jawaban sama dengan yes gitu ya, atau, yes dalam hal ini, bukan yes ya, ya ya. Jadi, while jawaban itu sama dengan, huruf Y besar atau jawaban itu sama dengan huruf Y kecil, maka kalian looping terus gitu ya. Jadi kalian, do while itu akan dikerjakan terus. Tapi, ketika nanti kalian menekan,
apa namanya, karakter selain Y, maka dia akan langsung menutup gitu ya. Jadi F close, F struktur. Artinya ya artinya kalian dianggap tidak ingin menyimpan data lagi gitu ya. Jadi kalian tekan selain Y, maka dia akan selesai. Gitu. Oke. Jadi seperti itu program bagaimana contohnya program untuk menyimpan file record gitu ya. Jadi file record artinya record gitu ya, jumlah atau kumpulan record kalian simpan ke dalam file. Ini baru bagaimana kalian menulis gitu ya. Jadi bagaimana menulis record ke dalam file. Selanjutnya bagaimana kalian ya membaca dan menulis file yang terformat gitu ya. Oke. Seharusnya ada yang bagaimana kalian membaca recordnya ya. Jadi harusnya ada bagaimana cara membaca recordnya. Tapi ternyata di sini adalah membaca dan menulis file yang terformat. Oke. Nah, di sini dikatakan jika diinginkan data bilangan dapat disimpan ke dalam file dalam keadaan terformat ya. Jadi fungsi yang digunakan adalah fprintf, kemudian pointer ke file, parameter kedua adalah string control-nya dan daftar argumen ya. Oke, bisa juga menggunakan fscanf gitu ya, pointer ke filenya, string control dan juga daftar argumen. Oke. Oke, kemudian di sini contohnya diberikan gitu ya, sama ya. Oke, jadi sama, di sini juga kalian mendefinisikan struct gitu ya. Jadi suatu struct harusnya koordinat gitu ya. Jadi di sini kalian membuat suatu file record gitu ya, yang isinya adalah integer x dan juga integer y, di mana struktur ini kalian gunakan untuk suatu variabel yang kalian beri nama koordinat. Ya, jadi kalian ingin menyimpan koordinat x, y. Oke. Sama ya, jadi buka dan ciptakan file, periksa kalau gagal dibuka, sama gitu ya. Jadi p format sama dengan fopen koordinat.txt, w. Ya, jadi artinya kalian ingin menyimpan koordinat itu ke dalam variabel koordinat ini ke dalam suatu text file yang namanya koordinat.txt gitu ya. Kalau tidak berhasil dibuka, maka akan ditampilkan pesan kesalahan file tidak dapat dibuka. Oke, next. Jadi masukkan data koordinat gitu ya. Jadi kalian tulis ke layar, cputs, masukkan data koordinat, di mana data koordinat itu harus bilangan integer, katakanlah seperti itu. Jadi kalian memaksa user untuk menuliskan bilangan integer tanpa tanpa memvalidasi apakah mereka menuliskan integer atau tidak gitu ya. Oke. Oke, di sini digunakan %i harusnya akan tervalidasi secara langsung gitu ya. Jadi jangan kalau tidak berupa integer maka akan ditolak gitu ya. Oke. Masukkan data koordinat yaitu bilangan integer, kemudian formatnya posisi x, posisi y gitu ya. Jadi contohnya kalian berikan 20, 30, artinya posisi x-nya adalah 20 sedangkan posisi y-nya adalah 30, jadi 20,30 gitu ya. Kemudian kalian scan f %i ya, di mana %i pertama kalian masukkan ke koordinat .x gitu ya. Jadi alamat dari koordinat .x. Jadi .x ini artinya variabel x pada struktur atau pada record koordinat gitu ya. Kemudian yang %i yang kedua atau integer yang kedua kalian masukkan sebagai koordinat .y gitu ya. Oke. Nah, di sini kemudian kalian simpan gitu ya. Jadi koordinat tadi yang bentuknya x, y kalian simpan dalam secara terformat gitu ya. Jadi kalian simpan supaya rapi gitu maksudnya. Jadi kelihatan rapi ketika dibuka, kalian gunakan fprintf kemudian format gitu ya, p format. Sini p formatnya tidak di oke. P format itu adalah nama filenya. Oke, %5i /n gitu ya. Oke, artinya %5 apa ya? %5i apa artinya ya? Ada yang tahu? %5i artinya apa? Sorry, kalian masih bisa dengar suara saya tidak ya?
Izin menjawab, Pak. Ya, Berarti, silakan. bilangan integer itu ditulis dalam bentuk 5 digit? Oke, 5 digit ya? Oke, benar ya. Jadi maksimum 5 digit, benar. Kalau, yang dimasukkan itu lebih dari 5 digit gimana kira-kira? Ditolak atau tetap ditulis atau dipotong, gimana? Siapa tadi yang jawab? Setia? Dharma? Siapa namanya? Eee, kalau, saya, Pak, Ya, saya nggak lihat namanya, sorry, namanya siapa? Stephen, Pak. Oke, Steven ya, oke. Steven minggu lalu yang ini ya, nggak bisa hadir ya, minggu lalu ya? Benar? Iya, Pak. Iya, benar, Pak. Oke. Ya, ya, ya. Oke, gimana Steven kalau persen 5i, artinya kan tadi Steven bilang, maksimum 5 digit ya. Terus kalau lebih dari 5 digit gimana kira-kira? Ditulis dalam bentuk 5 digit, Pak. Misalnya kalau kayak 1 jadi 00001 gitu mungkin, Oh, Pak, oke. setahu saya. Mmm, itu ya, 3%. Berarti ada ditambahkan angka 0 di depan gitu maksudnya ya? Maksudnya Steven ya? Persen 5i itu ya? Benar? Iya, Pak, setahu saya. Oke. Artinya, maksudnya supaya rapi gitu ya jadinya ya? Jadi kelihatan dalam bentuk 5 digit semua jadi tidak mencong-mencong gitu ya? Iya, Oke. Pak. Ya, ya. Oke. Jadi kalau misalkan dia, kita tulis seperti 20, 30, jadi kalau disimpan nanti, dalam bentuk persen 5 ini bentuknya jadinya 00020, kemudian 00030. Benar, Steven? Ya mungkin begitu, Pak. Oke. Oke, ya. Jadi, apa namanya, ya kita gunakan, format seperti itu gitu ya. Ini kayaknya ada yang typo deh, kurang ya. Jadi ada petiknya yang kurang ya di sini ya. Jadi harusnya p format, koma, petik, petik dulu persen 5i, slash n baru petik lagi gitu ya. Jadi ada yang kurang di situ. Jadi kalau kalian langsung, running seperti ini rasanya pasti error. Oke, ya setelah itu disimpan, koordinat, .x, koordinat .y gitu ya. Jadi kalian simpan, secara terformat atau, kalau kalian nanti buka, bentuknya rapi gitu ya. Jadi bentuknya rapi seperti Steven katakan tadi, persen 5i artinya kalau, semua itu disimpan dalam bentuk 5 digit. Nah, kalau dia hanya inputannya bentuknya 2 digit seperti ini, maka akan ditambahkan angka 0 di depan gitu ya. Jadi 000, baru 20, kemudian 000, baru 30. Oke. Sama ya, jadi, kalian melakukan ini dual gitu ya. Jadi, nah ini contoh, penggunaan dual di mana at least kalian lakukan sekali gitu ya. Jadi kalian paksa, pengguna untuk, memasukkan satu data saja gitu ya, at least satu data, kemudian, berikutnya dia bisa selesai atau lanjut lagi gitu ya, atau, menambahkan data lagi gitu ya. Oke, selama jawabannya, itu adalah sama dengan Y atau, jawaban itu sama dengan, Y besar, lakukan, hal yang sama gitu ya. Jadi minta untuk masukkan posisi X, posisi Y gitu ya. Jadi untuk, tugas-tugas kalian mungkin yang ketika saya minta kalian untuk membuat, apa namanya itu, membuat, matriks gitu ya. Jadi, ini bisa kalian pakai gitu ya. Jadi bagaimana, meminta untuk user memasukkan itu secara terus-menerus gitu ya. Tapi tentu saja kalian harus, pikirkan bagaimana, eee, apa namanya, yang dimasukkan ini apakah, eee, baris dan kolomnya juga harus kalian pikirkan gitu ya. Kalau di sini kan nggak ada informasi baris atau kolom yang dibutuhkan sehingga fine-fine aja terus gitu ya. Tapi paling tidak ini ya, dualnya kalian bisa pakai. Ya, jadi selama jawaban itu sama dengan Y atau jawaban itu sama dengan Y besar, maka, terus minta untuk memasukkan data ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi ini looping-nya berulang kali sampai sampai suatu saat di mana kalian, sudah, tidak ingin memasukkan data lagi gitu ya, sehingga kalian, ketika ketemu pertanyaan menyimpan data lagi, kalian bisa pilih atau kalian bisa ketik atau bisa kalian pencet gitu ya, keyboard kalian itu, eee, selain Y gitu ya. Oke, eee, oke di sini ada, mmm,
Oke, ini untuk baca file ya. Oke, jadi untuk baca file, oke, jadi file, oke, ada file in ya, kemudian void, baca, kemudian ada void cetak juga, ada function baca dan ada function cetak ya, di mana function baca itu ya, jadi kalian mendefinisikan 2 function gitu ya. Jadi ada satu function untuk membaca dan satu function untuk mencetak. Oke, jadi kita lihat dulu function bacanya gitu ya. Jadi bacanya di mana parameternya itu adalah huruf gitu ya, array of integer, huruf gitu ya. Oke. Ya, array of integer, huruf, kemudian char C, kemudian kalian buka data.txt kalian untuk read gitu ya. Jadi kalau tidak berhasil maka ditulis ke layar, file tidak bisa dibaca. Nah, kemudian while gitu ya. Jadi while karakter yang kalian dapat dari menggunakan function fgetC dari pointer file tadi tidak sama dengan end of file ya. Jadi nantinya selama karakter yang kalian baca satu karakter per karakter gitu ya, dan selama karakter itu tidak sama dengan end of file ya, maka C sama dengan C sama dengan kalau C lebih besar sama dengan 97, di OR kan C lebih kecil sama dengan 122, oke, maka C minus 32, selebihnya C gitu ya, maksudnya ya. Oke, jadi maksudnya C itu gitu ya, C itu kalian batasi inputannya mulai dari 97 sampai 122 gitu ya. Jadi C lebih besar sama dengan 97, benar gitu ya. Kemudian di-OR-kan dengan C itu lebih kecil sama dengan 122 ya. Oke. Maka jadi kalau C itu antara 97 dengan 97 dan 122, maka C itu equals to C minus 32 gitu ya. Kalau tidak, maka C itu sama dengan C jadinya. Bisa dipahami ya? Jadi untuk membaca ini adalah C sama dengan gitu ya. C sama dengan kalian apa namanya, kalian limit dulu gitu ya, bahwa apakah C yang dibaca tadi gitu ya, ada di antara range 97 sampai dengan 122 gitu ya. Kalau iya, maka C-nya dikurangi 32 dulu gitu ya. Jadi C dikurangi 32 dulu, baru disimpan ke C. Tapi kalau tidak, C itu sama dengan C. Jadi kalau dia di bawah 97, maka contohnya mungkin 96 gitu ya, maka C-nya sama dengan 96. Tapi kalau sama juga gitu ya, kalau lebih dari 122, C itu adalah C itu adalah contohnya 123 gitu ya, maka C-nya 123. Tapi kalau dia 97 gitu ya, jadi kalau yang dibaca karakter itu adalah integer 97, maka 97-nya dikurangi 32 dulu gitu ya. Oke, ada yang tahu kenapa dikurangi 32? Steven? Kenapa dikurangi 32 kira-kira? Hmm. Ada yang tahu? Kalian bisa dengar suara saya nggak ya? Masih bisa dengar suara saya atau tidak? Jangan-jangan kalian nggak dengar ya? Bisa ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, saya pikir nggak bisa. Jadi saya stop dulu sharing. Kira-kira kenapa dikurangi 32 ya? Steven tahu? Atau yang lainnya? Kenapa ketika kita membaca karakter itu di program tadi gitu ya, kita harus kurangi 32? Kira-kira apa? Oke.
kalau kalian ingin tahu gitu ya, jadi kalian lihat dulu gitu ya 32 karakter karakter ASCII itu integer 32 integer yang pertama itu apa? Ya, jadi coba dilihat kira-kira ada yang bisa menemukan jawabannya. Saya ingin izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Mungkin untuk menambah dikurangi 32 itu untuk diubah dia, Pak, dari uppercase jadi lowercase, Pak. Oke. Ya, Benar ya, ya? ya, Pak, benar. Benar ya? Oke, jadi kalau 97 itu berarti dia uppercase, benar? Benar? Siapa tadi yang jawab? Sorry, Tresnanda ya? Benar? Ya, saya, Pak. Oke. Jadi kalau misalkan karakter yang kita baca tadi itu nilai integernya adalah 97. Berarti kan dikurangi 32 kan ya? Ya. Jadi kalau 97 dikurangi 32, Tresnanda tadi mengatakan bahwa ingin merubah dari uppercase menjadi lowercase, sehingga yang bisa kita simpulkan adalah karakter integer 97 berarti itu adalah uppercase. A yang uppercase, benar? Mungkin terbalik, Pak, maksudnya? Terbalik ya? Oke. Sebaliknya gimana? Jadi kita ingin mengubah yang lowercase menjadi uppercase, gitu? Iya, iya, Pak. Oke. Benar? Yang benar Stephen atau Tresnanda nih? Oke, Stephen, yang 97 itu apa? Karakter apa? Di sini sih saya lihatnya yang lowercase, Pak. Lowercase berarti ya? Ditambah. Yang 97 itu yang lowercase, benar? Iya. Berarti A yang huruf A kecil berarti ya? Iya, Pak. Oke. Tresnanda, benar? Iya, Pak, kebalik, Pak, saya. Oke, kebalik ya. Oke, benar ya. Berarti 97 itu adalah yang lowercase. Berarti kenapa dikurangi 32 ya? Sorry, saya share lagi ya. Sorry. Soalnya tadi saya nggak yakin kalian masih bisa dengar suara saya gitu, jadi saya matiin dulu. Oke. Mana nih? Bentar. Oke, share. Share screen. Oke. Ini ya. Jadi di sini kan ya, jadi kan kita ingin membaca karakter gitu ya, karakter dari file yang kita ingin buka tadi gitu ya. Jadi file yang kita buka itu adalah data.txt gitu ya. Kemudian di sini kita while gitu ya. Jadi while karakter itu yang kita dapatkan dari fgetc gitu ya, dari file pointer kita. Itu artinya apa? Fgetc tadi kan mengambil satu karakter per satu karakter gitu ya. Jadi kita baca satu karakter dari file yang kita buka tadi gitu ya. Jadi dalam hal ini in ini adalah file pointer yang kita buka. Kemudian selama karakter yang kita baca tadi itu tidak sama dengan end of file, ya. Jadi tidak sama dengan akhir dari file, ya. Jadi di C sebenarnya itu ada satu karakter penanda gitu ya, yang namanya karakter penanda end of file yang bisa kalian akses menggunakan end of file tadi gitu ya. Jadi selama karakter yang kita baca ini tidak merupakan end of file, maka lakukan hal ini gitu ya. Nah, di sini kalian C sama dengan ini harusnya C itu sama dengan CH ya. Ini harusnya CH ya, bukan C kan ya. Benar nggak? Benar nggak Stephen? Benar nggak Tresnanda? Ini bukannya harusnya CH ya. Jadi CH ini kan karakter yang kita baca dari file pointernya, ya nggak? Iya, Pak. Sehingga Iya. ini harusnya CH gitu ya. Jadi CH lebih besar atau sama dengan 97 atau gitu ya, CH itu lebih kecil sama dengan 122 gitu ya. Jadi kalau karakter yang kita baca, CH yang kita baca gitu ya, karakter yang kita baca itu ada pada range dari 97 sampai 122, maka ubahlah gitu ya. Karena tadi kata Stephen dan Tresnanda
97 itu adalah yang lowercase gitu ya. Jadi 97 itu adalah huruf A yang lowercase. Nah, maka kita ingin merubah semua huruf lowercase tadi menjadi uppercase gitu ya. Sehingga itu kenapa kita kurangi dengan 32 gitu ya. Jadi kalau karakter yang kita baca itu ternyata adalah huruf A kecil, huruf B kecil sampai dengan huruf Z kecil gitu ya. Kita ubah menjadi huruf besar. Nah, dengan mengurangi 32 gitu ya. Kenapa dikurangi 32? Karena huruf A besar itu dimulai dari 97 kurang 32 berapa ya? 97 berarti 65 gitu ya. Jadi dimulai dari integer 65 ya. Oke. Ini tanda tanya ini artinya jika jawaban dari logika ini adalah yes, maka kerjakan ini. Tapi kalau no, kerjakan yang di belakang titik 2 gitu ya. Oke. Oke. Nah ini kalau if oke. Nah di sini dikurangi dulu 32. Tadi kan dikurangi dulu 32 untuk merubahnya menjadi uppercase ya kata Stephen dan Trisnanda. Tapi di sini ada lagi if C lebih besar sama dengan 65 dan C lebih kecil sama dengan 90 plus huruf C minus 65. Kira-kira maksudnya apa tuh? Maksudnya apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Stephen? Trisnanda atau yang lainnya? Ada yang bisa jawab? Maksudnya apa nih? Plus huruf C minus 65. Kira-kira apa? Ada yang bisa membantu? Ini maksudnya apa kira-kira? Jadi kalau di sini ketika kita sudah mengurangi C gitu ya, C itu menjadi tadi kan lowercase menjadi uppercase gitu ya. Jadi ketika lowercase tadi sudah kita ubah menjadi uppercase gitu ya, maka range dari huruf itu akan berada antara 65 sampai dengan 90, benar ya? Jadi antara 65 sampai dengan 90. Jadi huruf A besar sampai Z besar gitu ya. Nah, di sini dikatakan if gitu ya, C lebih besar sama dengan 65 gitu ya, atau C lebih kecil sama dengan 90, maka plus huruf C minus 65 gitu ya. Kira-kira maksudnya apa? Ini tujuan program ini kira-kira ngapain ya? Ada yang bisa jawab? Tujuan programnya ini sendiri, kalian kan sudah buka slide kan ya? Jadi mungkin saya stop dulu. Jadi kalian juga bisa buka slide-nya sendiri ya. Jadi kalian lihat di sana. Kira-kira kira-kira
kira-kira program ini mau ngapain gitu ya? Ada yang bisa jawab? Kira-kira Steven bisa jawab? Nggak? Yang lainnya? Jangan hanya Steven dan Krisnanda aja yang jawab. Adakah yang lainnya yang kira-kira bisa membantu? Izin Pak menjawab Pak. Ya, siapa tuh? Peri, Arta, Wijaya. Oke, silakan. Apa? Untuk membaca dan menulis file yang terformat. Membaca dan menulis file yang terformat, gitu ya. Benar? Ya, kalau kita lihat void yang di function cetaknya itu ya benar ya. Jadi kita ingin memformat ke layar gitu ya. Jadi kita ingin memformat ke layar kan. /n persen C persen 5D counter plus 65 huruf dalam kurung counter gitu ya. Tapi kira-kira programnya sendiri mau ngapain gitu ya? Kalau menurut yang lain gimana? Kalau Peri katakan tadi membaca, menulis yang terformat gitu ya. Jadi silakan. Ada yang punya Bisa pendapat? menjawab, Pak? Ya, silakan Steven. Itu kalau saya lihat di cetaknya itu, Hmm. dia itu apa namanya? Ini ada list huruf. Hmm. Ada list huruf, terus dia Ya. ini mencetak listnya itu, Pak. Mencetak listnya. Itu ada INT huruf. Hmm. Apa namanya? Buka kurung tutup kotak itu. Itu artinya apa ya, Pak ya? List ya? Atau gimana, Pak? Yang mana? Yang mana? Sorry, saya kelewatan tadi. Yang mana? Steven tanya. Yang jadi parameter dibaca sama dicetaknya itu? Oke, INT Itu huruf dapat ya. dari mana ya? Iya. INT huruf. Ya itu bukan array of integer ya. Harusnya kalau integer. Benar. Ya, array of integer kan itu ya atau bukan? Maksud saya ya array itu dapat dari mana, Pak ya? Parameternya itu. Parameternya ya. Oke, jadi ini kan kalau kita lihat dari void main-nya dari program utamanya gitu ya di function main. Di sana kan dikatakan int table dalam kurung 26 sama dengan 0 gitu ya. Jadi tabel inilah yang passing sebagai parameter untuk membaca dan mencetak. Benar nggak? Kalau dilihat int tabel 26, itu artinya apa? 26 itu kan jumlah abjad kita ada berapa? 26 ya, benar? Abjad A sampai Z itu kan 26 ya. Jadi benar ya, 26 ya. Jadi kira-kira kalau kalian Oh iya, Pak, di main. Iya, di main-nya ya. Ya, di main-nya kan int tabel kurung buka kurung siku 26 gitu ya. Sama dengan 0. Kemudian kita passing tabel ini ke baca. Kita passing dulu kan ya ke baca. Kemudian kita gunakan tabel tadi juga untuk ditulis gitu ya ke function cetak. Kira-kira nangkep nggak apa yang dilakukan oleh program ini? Ngapain? Oh, menyimpan ke dalam tabel itu kemudian dicetak ya, Pak? Menyimpan ke dalam tabel, kemudian mencetak. Yang disimpan apanya? Abjad izin nggak Pak? Siapa namanya? Iya. Yang mau menjawab siapa? Gemuh. Ya, benar ya, Gemuh. Iya Pak. Oke, silakan Gemuh. Itu untuk mencetak huruf dari A sampai Z. Sesuai dengan perintah kan itu plus huruf C-65. Jadi misalnya itu kan 65 huruf A. Maka huruf A itu dimasukkan ke array dengan elemennya 0. Dengan indeks 0. Itu kan huruf-huruf seterusnya. Pas dicetak pun sama dengan counternya dari 0 sampai dengan 25. Maka jika dia counternya 0, maka dicetak huruf A.
Ini Oke. seterusnya. Benar ya? Kira-kira? Artinya, menurut Gemuh dia hanya ingin mencetak, huruf A sampai Z saja gitu ya? Benar? Ya, seperti itu, Pak. Oke, oke, saya tampung jawabannya. Tapi kalau kita hanya ingin menulis huruf A sampai Z kan nggak perlu, function buka dan, apa namanya, baca dan cetak kan ya? Jadi buat apa kita membaca dari file, kemudian kita cetak? Nah, kalau hanya ingin menampilkan huruf A sampai Z, nah kira-kira apa? Hampir benar ya? Sudah mau benar. Kira-kira ngapain, yang lainnya? Izin menambahkan, Pak. Oke, silakan Steven. Tadi kan udah disimpan itu, hurufnya di, array tabel. Kemudian ini pas dicetak ini, itu kan, mulai dari 0 misalnya, pas 0, itu yang dicetak kan huruf, dari array-nya itu yang indeksnya 0. Ya. Kemudian ini tapi ada tambahan plus 65. Jadi, mungkin kayak tadi misalnya A, itu 65, ditambah lagi 65, jadi di tabel ASCII yang 130 gitu, Pak? Bukan, karena counter-nya kita mulai dari 0 kan ya. Jadi ketika counter-nya 0, maka yang dicetak adalah 0 tambah 65. Jadi tetap huruf A kan ya? Counter, ya counter plus 65 kan ya? Betul ya? Benar kan ya? Jadi karena kita menulis, apa namanya, counter plus 65 ini sebagai persen C, maka yang akan ditampilkan adalah karakternya kan ya? Jadi yang akan ditampilkan itu adalah karakter, ASCII 65. Kalau karakter ASCII 65 itu kan berarti huruf A besar kan ya ditampilkan di situ. Nah, tapi kan ada yang di belakangnya nih, huruf dalam kurung counter. Nah, kira-kira itu isinya apa? Ini apa ini isinya? A kecil tadi? Bukan. Bukan, A kecil yang isinya, tapi lain. Ya nih, di sini ketika kita membaca, kita kan baca nih karakter per karakter dari file yang kita buka. Ya nggak? Ketemu C lebih besar sama dengan 65, yang di bawah ya, yang if itu ya. Jadi if C lebih besar sama dengan 65, atau C lebih kecil sama dengan 90, plus huruf dalam kurung C minus 65. Tanda plus itu maksudnya apa? Ditambahkan ke huruf itu, Pak. Ya, ditambahkan ke huruf, tapi kan ada indeksnya tuh. Ya, indeksnya itu, C-nya dikurang 65. Jadi kalau misalnya dia karakternya 65, maka dia masuk ke indeks 0. Ya. Kalau itu pun seterusnya 66 berarti masuk ke indeks 1. Ya, tapi kan ada plus tuh. Semuanya kan mulainya dari 0 tuh. Tapi ketika kita plus berarti kan jumlahnya nambah kan ya? Artinya yang ditambah itu adalah apa? Oke, jadi yang dilakukan oleh program ini adalah apa? Itu adalah menghitung gitu ya, menghitung jumlah huruf A-nya berapa, huruf B-nya berapa, C-nya berapa, sampai dengan Z-nya berapa. Benar? Benar nggak? Benar, Pak. Benar ya? Jadi yang dilakukan adalah dia membaca file gitu ya, dia membaca file, kemudian kalau, karakter yang ketemu itu adalah huruf A kecil, dia kan ubah tuh jadi huruf A besar, kemudian diubah menjadi huruf A besar, di mana, A besar itu kan, apa tadi, dimulai dengan ASCII, integer 65 ya. Tapi, kemudian kan yang di bawah if C lebih besar sama dengan 65 atau C sama dengan lebih kecil sama dengan 90, plus dalam kurung C kurangi 65. Artinya ketemu A besar yang integernya 65 gitu kan. Tambahlah di huruf gitu ya, huruf dalam hal ini kan, di passing parameter kan ya. Passing parameter, kalau dari, function main itu kan, namanya tabel. Oke, jadi tambahkan 1 ke, apa namanya, indeks
huruf indeks ke 0. Benar. Kemudian kalau ketemu B, maka tambahkan 1 ke huruf yang indeksnya 1. Benar ya? Artinya apa? Jadi dia ingin menghitung gitu ya, program ini adalah ingin menghitung berapa jumlah karakter A-nya, berapa jumlah karakter B-nya, C-nya, dan seterusnya sampai dengan Z. Nah, sehingga ketika kita mencetak ke layar gitu ya, yang ditampilkan itu adalah huruf A berapa jumlahnya, huruf B berapa jumlahnya, huruf C berapa jumlahnya, dan seterusnya sampai dengan huruf Z. Benar ya kira-kira? Gimana Gemuk kira-kira? Benar nggak? Benar. Atau masih punya ini pemikiran yang berbeda? Benar ya? Atau Steven, benar nggak Steven atau siapa tadi? Tresnanda ya? Kira-kira benar nggak? Mana caranya share? Oke, sorry. Oke. Nah, ini kan ya. Jadi dia kalau dilihat dari function cetaknya, jadi dia akan menampilkan huruf A itu berapa jumlahnya gitu kan, karena dia ngambil yang persen C ini kan akan ditampilkan jadi huruf gitu ya. Jadi parameter yang pertama ini akan menjadi huruf, kemudian huruf counter kan ya. Jadi huruf kalau counternya sama dengan 0 berarti huruf indeks 0. Nah, indeks 0 itu kan artinya berapa jumlah A-nya. Ya, karena di sini kan kita mulai int tabel 26 sama dengan 0. Artinya semua indeks gitu ya, semua nilai pada array tabel gitu ya, mulai dari indeks 0 sampai dengan 26 ya. Benar 26, 5 harusnya ya. 0 kan ya, 0 sampai 25 itu nilainya adalah 0 awalnya. Gitu kan? Awalnya itu adalah 0 semua. Tapi ketika kita masuk di void function baca ini, maka kalau ketemu A maka yang indeks 0 itu akan ditambah 1. Kemudian kalau ketemu B maka indeks yang 1 itu akan ditambah 1 dan seterusnya gitu ya. Jadi sampai kita selesai membaca semua karakter, baru berhenti gitu kan. Terakhir setelah kita baca semua karakter kita cetak. Cetaknya seperti itu. Oke. Jadi rasanya yang dikerjakan adalah seperti itu sehingga ketika nanti kalian run program ini maka akan ditampilkan berapa jumlah masing-masing huruf pada file yang kalian buka ya. Jadi A-nya berapa, B-nya berapa, dan seterusnya. Oke, itu file gitu ya. Sekarang di sini sedikit lagi gitu ya, kita lanjut ke file sequential. Oke, di sini dikatakan file sequential berisi record data yang tidak mengenal posisi baris atau nomor record pada saat aksesnya. Dan setiap record dapat mempunyai lebar yang berbeda-beda. Ya. Jadi, setiap record itu bisa mempunyai lebar yang berbeda-beda. Akses terhadapnya selalu dimulai dari awal file dan berjalan satu persatu menuju akhir dari file. Dengan demikian, penambahan file hanya dapat dilakukan terhadap akhir file dan akses terhadap baris tertentu harus dimulai dari awal. Nah, itu yang saya bilang itu ya. Jadi karena file record itu adalah sequential ya. Jadi sifatnya itu adalah sequential. Maka sama seperti ketika kalian menulis baris program gitu ya. Jadi dan melakukan running pada program itu, maka compiler C itu akan mengeksekusi perintah yang kalian tulis itu per barisnya gitu ya. Jadi baris pertama dulu, kedua, ketiga, dan seterusnya gitu ya. Nah, tidak mungkin C itu langsung lompat ke baris terakhir, nggak mungkin ya. Dia pasti akan mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, file sequential juga sama gitu ya. Jadi record yang kalian simpan ke dalam file tadi gitu ya akan diurut gitu ya, bukan diurut melalui suatu penomoran, enggak, tapi diurut berdasarkan yang mana yang kalian pertama kali tulis kan gitu ya. Jadi ketika buka pertama ya tentu saja record itu akan ada pada paling atas file kalian gitu ya.
kemudian tambahkan lagi, sampai kalian berhenti mengisi data, maka filenya akan kalian tutup, gitu kan. Nah, ketika kalian ingin membaca record tadi seperti yang ditulis di sini, maka kalian harus membacanya mulai dari record pertama sampai dengan kalian temukan record yang ingin kalian baca. Gitu ya. Jadi kalau mau membaca record yang terbaru gitu ya, maka atau record terbaru atau yang paling terakhir yang kalian tambahkan ke file kalian, maka kalian harus membacanya dari awal sampai akhir. Gitu ya. Kemudian untuk menambahkan record baru pun ke file itu hanya bisa dilakukan penambahannya pada akhir dari file gitu ya. Jadi dimulainya dari sana, tidak bisa dari awal gitu ya. Jadi nggak bisa menyisipkan record itu nggak bisa karena dia sequential. Jadi kalau kalian ingin menyisipkan nggak bisa gitu ya karena sudah ada record lain yang sebelumnya yang tertulis pada urutan itu gitu ya. Jadi nggak bisa. Oke. Nah, fungsi baku yang terkait dengan file sequential ini antara lain fprintf, fscanf, dan rewind. Jadi, nah program berikut di contoh ini gitu ya menyajikan penanganan file sequential tentang data nasabah yang berisi 3 field yaitu nomor identitas, nama, dan posisi tabungannya gitu ya. Jadi ada nomor identitas, nama, dan posisi tabungan. Untuk 1 menyajikan yang tabungannya bernilai 0, 2 yang berstatus kredit, dan 3 berstatus debit. Ya. Jadi file data yang dibaca itu tersimpan dengan nama client.dat. Ya. Jadi kita lihat seperti ini. Oke, di sini void main, kemudian int request account float balance char nama gitu ya, char name sorry, kemudian file cf pointer gitu ya. Jadi ini adalah file pointer yang kalian gunakan untuk membaca file. Kemudian ada r plus gitu ya. Jadi r plus tadi kan read, kalau apa tadi yang r plus itu akan dihapus gitu ya. Jadi kalau read kalau belum ada dihapus. Oke. Printf kalau tidak berhasil membuka filenya maka file could not be open, kemudian else printf, enter request. Jadi kalian diberikan menu di sini gitu ya. Jadi 1 kalian ingin menampilkan list account with zero balance. Jadi kalian ingin menampilkan semua data nasabah yang balance-nya 0 gitu ya, atau nggak punya uang gitu ya di rekeningnya. Terus yang kedua, list account with credit balance gitu ya. Jadi kemudian yang ketiga, list account with debit balance. Kemudian yang keempat, end of run atau kalian berhenti ya, keluar dari program. Oke, scanf %d request ya. Jadi kalian melihat request-nya apa yang dimasukkan oleh user. Nah, while request tidak sama dengan 4, maka fscanf cf pointer %d %s %f count name and balance ya. Jadi %d itu adalah integer tadi ya. Jadi account itu adalah tipenya integer. Kemudian nama itu tipenya adalah char gitu ya, array of char, dan balance itu adalah integer juga, float ya. Jadi float. Oke. Jadi balance itu float. Oke. Now switch request gitu ya. Jadi ya sesuaikan dengan masukan dari user gitu ya, berdasarkan request-nya 1, 2, atau 3, maka lakukan hal berikut yang ada di bawah gitu ya. Nah, case 1, printf accounts with zero balance gitu ya. Jadi yang di atas kan pilihannya adalah kalau 1 kalian ingin melihat account yang balance-nya 0 ya. Oke. Oke, while FAOF itu belum kalian temukan gitu ya pada file pointer kalian, lakukan ini gitu ya. Jadi if balance sama dengan 0, maka printf persen minus 10d persen minus 13s7.2f gitu ya, floatingnya
minus 13 gitu ya, minus 13S itu untuk stringnya, untuk name-nya, kemudian 7.2 float gitu ya. Jadi kalian ingin menuliskan atau memformat nilai float tadi menggunakan 7 digit gitu ya, dengan 2 angka di belakang koma gitu ya. Fscanf, CFPTR sama lagi kayak tadi di atas gitu ya. Jadi yang ini kalian lakukan pertama untuk memindahkan atau untuk membaca record pertama gitu ya. Jadi membaca record pertama, kemudian yang di bawah ini kalau balance-nya ketemu sama dengan 0, maka kalian printf account tadi gitu ya. Kemudian kalian scanf lagi atau pindahkan lagi ke record berikutnya gitu ya. Oke, jadi ini akan dilakukan berulang kali gitu ya, sampai kalian ketemu dengan end of file dari file pointer kalian gitu ya. Jadi while not FAOF CFPTR gitu ya. Jadi while end of file dari CFPTR itu belum kalian temui, maka lakukan hal yang di bawah gitu ya. Jadi if balance sama dengan 0, maka print. Nah, ini harusnya ini tidak sama. Ini yang printf ini harusnya lebih ke dalam gitu ya. Karena dia hanya akan dilakukan kalau balance-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Tapi untuk fscanf-nya itu kalian lakukan berulang kali sampai kalian ketemu end of file dari CFPTR-nya gitu ya. Jadi dari file pointer kalian. Oke, itu untuk yang case 1. Sedangkan yang case 2, kalian ingin melihat accounts with credit balance gitu ya. Jadi credit balance itu artinya kalau balance-nya lebih kecil dari 0 atau minus gitu ya. Jadi seharusnya sih namanya bank account harusnya sih nggak boleh minus gitu ya. Jadi namanya balance ya minimum ya 0 gitu. Nggak bisa kita menarik dana lebih dari yang kita miliki, ya nggak? Jadi kalau kita punya 1 juta uang, 1 juta rupiah di rekening kita, kita maksimum bisa menarik 1 juta gitu ya. Nggak mungkin kita tarik 1.100.000 gitu kan. Jadi kita berhutang ke banknya nggak mungkin gitu ya. Oke, tapi di sini kemungkinan terjadi error mungkin ya pada 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 program kita pada program atau pada data yang kita miliki, sehingga ada kemungkinan balance-nya lebih kecil dari 0 gitu ya. Nah, ini mungkin kenapa kita ingin melakukan pengecekan apakah ada rekening gitu ya yang nilai balance-nya itu lebih kecil dari 0 atau minus gitu ya. Nah, ini kalian print gitu ya untuk case 2. Selesai gitu ya. Jadi kalian lakukan berulang kali gitu ya sampai dengan kalian ketemu end of file dari file pointer kalian. Oke. Terus case 3, kalian ingin melihat atau mencetak ke layar gitu ya accounts with debit balance. Jadi kalian ingin melihat rekening-rekening yang nilai balance-nya atau sisa uangnya itu lebih besar dari 0 ya. Jadi hal yang sama kalian lakukan, tinggal pakai if aja gitu ya. Jadi kalau if balance-nya sama dengan lebih besar daripada 0, maka di-print. Kalau enggak, ya udah fscanf lagi gitu ya. Oke. Nah, rewind CFPTR itu akan mengembalikan gitu ya. Jadi ketika case 3 ini ya katakanlah udah selesai gitu ya. Maka ini kan di while ini gitu ya, di while case 1, case 2, case 3, kalian kan while gitu ya. While sampai dengan kalian ketemu end of file dari file pointer kalian, ya. Nah, tentu saja kalau kalian ingin melakukan atau memilih menu yang lain gitu ya. Jadi awalnya mungkin kalian ingin melihat rekan-rekan yang rekeningnya 0, ya. Maka file tadi gitu ya, file pointer kalian itu akan dibaca mulai dari record pertama sampai dengan terakhir ya. Dan ketika sudah sampai terakhir kan ternyata user ingin melihat mungkin rekening yang saldonya itu lebih kecil daripada 0. Nah, karena tadi file pointer kalian ada pada posisi end of file gitu ya, karena selesai memeriksa gitu ya, atau mengecek record-record yang balance-nya sama dengan 0 atau saldonya sama dengan 0, maka kalian harus memindahkan gitu ya, memindahkan atau memindahkan pointer tadi
itu ke awal dari file kalian lagi gitu ya. Jadi itulah fungsi dari rewind, function rewind ini gitu. Jadi mengembalikan file pointer yang sudah berada pada end of file dari file kalian itu balik lagi ke awal dari file. Ya, itu maksudnya rewind cfptn. Oke. Kemudian printf /n tanda tanya. Jadi kalian ingin menerima inputan lagi dari user, apakah dia ingin melanjutkan atau tidak. Ya. Kalau dia tekan 4, nah maka printf end of run. Ya. Tapi kalau dia pilih 2, pilih 3, atau malah milih satu lagi, maka balik lagi ke program di awal. Jadi seperti itu. Oke, jadi mungkin materi file ini mungkin saya cukupkan dulu sampai sekian gitu ya. Kalau yang di minggu lalu itu bisa kalian baca sendiri karena tidak terlalu sulit menurut saya. Lebih banyak lebih banyak materinya ada di slide ini gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Sambil menunggu kalian mau bertanya atau tidak, saya ingatkan lagi gitu ya, minggu depan kalian UTS ya. Jadi UTS-nya saya floorkan dulu kepada kalian, apakah kalian ingin UTS-nya dibuka 1 hari saja atau kalian ingin dibuka 1 minggu? Ya, tapi 1 minggunya, walaupun 1 minggu dibuka, tetap hanya bisa mengerjakan sekali loh ya. Tidak berarti dibuka seminggu kalian bisa mengerjakannya berulang kali, tidak gitu ya. Jadi dibuka seminggu artinya kalian bebas mau mengerjakannya kapan saja, tapi saya harap kalian mengerjakannya sendiri-sendiri gitu ya, jangan kelompokan gitu ya. Karena ini adalah nilai individu. Jadi kalau nilai individu tolong dikerjakan sendiri ya. Walaupun mungkin tidak diawasi gitu ya. Seharusnya sih supaya fair harusnya di UTS itu kalian kerjakan bareng-bareng pada saat yang bersamaan sehingga hasilnya itu bisa fair gitu ya, bahwa nilai yang kalian dapat itu adalah memang nilai murni kalian sendiri. Tapi berhubung kita melakukan UTS-nya menggunakan Wase gitu ya, jadi ada kemungkinan kalau digempur rame-rame Wasenya jadi down gitu ya. Walaupun mungkin cuma 60 orang harusnya sih tidak sampai down, tapi saya buka opsi itu kepada kalian, apakah saya buka hanya sehari gitu ya. Kalau sehari mungkin saya buka nanti minggu depan Jumat gitu ya. Sehari saya buka Jumat. Tapi kalau dibukanya seminggu, saya buka mungkin mulai dari hari Senin gitu ya. Saya buka dari hari Senin, saya tutup hari Minggu. Ya. Saya serahkan pilihan itu kepada kalian. Nah, jadi mungkin nanti lewat Korti aja gitu ya. Jadi kalian maunya ujiannya seperti apa. Tapi jangan beda-beda gitu ya. Jangan beda-beda. Maksudnya apa? Kelas A mintanya sehari gitu ya. Kelas B mintanya bukan kelas A ya. Kalian kelas D, E, F, sorry. Kelas D mintanya sehari, kelas E mintanya 1 minggu, kelas F mintanya 1 hari. Jangan seperti itu. Jadi kalian rembukan dulu mau dibukanya 1 hari atau 1 minggu ya. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Izin bertanya mengenai UTS-nya, Pak. Itu materinya sampai yang ini ya, Pak ya? Ya, sampai file. Sampai file. Oke, sampai file. Ada lagi? Tipe pertanyaan, kalau tipe pertanyaannya mungkin true, false, dan multiple choice. Gampang ya. Jadi pertanyaannya hanya true, false, dan multiple choice. Jadi tidak sulit, yang nggak ada ngodingnya gitu ya. Jadi ngodingnya mungkin nanti ketika kalian tugas besar. Ya. Kalau untuk UTS kalian mengoding terlalu singkat waktunya. Jadi saya rasa tidak fair juga. Oke. Ada lagi yang bertanya? Oke, jadi tugas itu kalian terakhir saya berikan itu di pointer ya, kalau tidak salah ya. Jadi untuk function dan itu belum ada tugas. Nah, nanti menyusul belakangan. Jadi mungkin setelah UTS, jadi nanti kalian baru ada tugas lagi. Mungkin setelah UTS nanti akan saya tambahkan itu file, materi tentang record ya, karena memang itu kelewatan. Saya nggak ngerti, harusnya record itu ada, tapi di slide yang saya terima dari Pak Widi ternyata record itu nggak ada. Jadi kelewatan, padahal ketika kita berbicara dengan mengenai file, itu ada record gitu ya. Jadi harusnya record itu diberikan terlebih dahulu baru file. Tapi nggak masalah.
Jadi setelah UTS nanti saya akan berikan materi tentang record. Oke. Gak ada yang bertanya? Semua jadi jelas ya. Jadi jumlah soal mungkin sekitar 40 gitu ya. Jadi jumlah soal 40 dan itu random sifatnya gitu ya. Jadi satu orang dengan yang lain itu tidak akan sama harusnya gitu ya. Harusnya tidak sama karena kecuali bank soalnya jumlahnya sama gitu ya. Jadi kalau bank soalnya jumlahnya sama maka harusnya kalian soalnya sama semua. Cuma mungkin urutannya yang berbeda. Tapi saya bisa pastikan kepada kalian bank soalnya mungkin lebih dari 40 sehingga satu orang dengan orang lain atau satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain soalnya kemungkinan tidak akan sama. Tidak akan sama persis, mungkin ada beberapa yang sama tapi tidak semuanya sama. Oke, jadi nggak ada yang bertanya, nanti Kordi tolong ya. Jadi keputusan kalian 1 hari atau 1 minggu itu untuk ujiannya, buka UTS-nya saya tunggu sampai Minggu ya, Korma ya. Jadi Korma D, E, dan F saya tunggu sampai hari Minggu. Kalau tidak, saya putuskan sendiri gitu ya. Jadi 1 hari aja saya buka hari Jumat minggu depan gitu. Kalau kalian tidak ada kesepakatan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kuliah hari ini saya cukupkan sampai Izin bertanya Pak yang terakhir. Oke, silakan. Itu tadi yang di Fscan F itu Pak, itu berarti di yang file klien.dat-nya itu gimana Pak ya bentuknya? Udah urut gitu ya Pak ya? Yang mana nih? Sebentar. Yang mana tadi? Slide yang halaman berapa, Steven? Yang terakhir Pak. Yang terakhir. Yang kedua sebelum terakhir. Kedua sebelum terakhir. File sekuensial? Iya. Kedua terakhir Pak. 16. Ya, pertanyaannya apa tadi? Itu yang tadi kan itu ada Fscan F dari filenya CFPTR ini. Ya. Kemudian yang di-scan tuh D, S, sama F. Itu berarti file yang di client.dat-nya itu udah urut gitu ya Pak ya? Atau gimana Pak? Yang ini ya, yang setelah while request tidak sama dengan 4 itu ya? Itu yang ditanya sama... Iya. Ya, itu memindahkan aja gitu ya dari awal dari awal file itu kita ambil satu record pertama gitu ya. Jadi Fscan F itu mengambil record yang pertama. Sehingga ketika ketika user menginputkan request-nya apakah 1, 2, dan 3 itu bisa kita langsung evaluasi record pertamanya gitu ya. Tapi seharusnya sih nggak masalah kalau dimasukkan di setiap case juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi karena setiap case itu pasti akan membaca record pertama, makanya dia tulis di atas gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dimasukkan di setiap case pun juga nggak apa-apa sebenarnya. Benar ya, Steven ya? Ya, jadi nggak masalah sebenarnya. Jadi ya terserah kalian mau ini pun sebenarnya sebentar, yang di bawah itu kan while ya, while FEOF belum kita temukan gitu ya end of file dari CFPTR, maka ini ya. Ya, karena yang itu kan hanya melihat apakah kita sudah berada pada end of file dari CFPTR. Nah, sehingga yang di bawahnya gitu ya, perintah pertama, apakah balance itu sama dengan 0? Itu kan kalau kita belum Fscan F, maka kita belum ada nilai balance-nya kan ya. Nah, sehingga di atas kita Fscan F dulu gitu ya untuk mendapatkan balance-nya sehingga kita bisa evaluasi langsung. Itu aja sih sebenarnya. Bisa, Steven? Iya Pak, berarti itu langsung semuanya gitu ya Pak ya? Di-scan. Bentar, satu aja, Steven. Oh, satu aja? Ya, satu aja kan ya. Karena kan while end of file itu kita lakukan berulang kali ya. Jadi Fscan F-nya. Itu yang saya bilang sama Steven tadi, ini harusnya nih ya, karena ininya karena bloknya itu nggak jelas gitu ya. Jadi harusnya if balance sama dengan 0 itu printf itu langsung di bawah dari if atau di sebelahnya if, maka Fscan F-nya itu kita lakukan berulang kali gitu kan ya. Kita lakukan berulang kali sampai dengan kita ketemu dengan end of file dari pointernya, pointer filenya, ya nggak? Tapi kalau kelihatannya di sini kan, makanya Steven bingung tadi kan ya, apakah Fscan F itu ngambil langsung satu blok
satu data semua record diambil langsung atau tidak? Nah, seharusnya sih enggak, karena kita ambilnya satu-satu gitu ya. Jadi satu record. Ya nggak? Di sini sudah jelas dikatakan fungsi baku internet program ya. Ya, benar. Jadi akses terhadapnya selalu dimulai dari awal file dan berjalan satu persatu menuju akhir gitu kan ya. Jadi record data tadi diambil satu persatu dari depan sampai dengan yang terakhir. Sehingga ya ketika sampai dengan end of file makanya kita pakai rewind untuk ke depannya ya. Oke, Steven? Sah? Diterima? Iya, sudah Pak. Oke. Ada lagi yang bertanya? Ya. Oke, silakan. Nggak ada. Sama. Ya, cuman ya. Jadi artinya kalau 1 minggu kalian punya pilihan gitu ya, kapan saya mau mengerjakan gitu jadinya. Karena kan setiap orang kan mungkin bisa punya pilihan yang berbeda kan ya. Jadi saya pengen ngerjainnya mungkin di hari Jumat gitu ya, ketika semua kuliah itu sudah selesai. Nah, jadi saya bisa kerjakan UTS kan gitu. Tapi ada juga mungkin yang tidak mau seperti itu kan ya. Mungkin dia mau mengerjakannya pas hari Senin, ya silakan aja. Yang mau hari Selasa silakan aja gitu. Jadi tidak ada hubungannya antara 1 hari dengan 1 minggu dengan jumlah soal. Oke. Ya, itu sih sebenarnya hanya ingin mengurangi beban ke server OASE-nya saja gitu ya. Jadi kalau kalian mengerjakan semuanya pada saat yang berbarengan, maka beban ke server itu kan tiba-tiba melonjak gitu ya. Nah, takutnya nanti di prodi-prodi lain gitu ya, tidak hanya di tempat kita, mereka juga menggunakan OASE untuk melakukan kuis atau UTS. Nah, takutnya kalau pada saat yang berbarengan, rame-rame, servernya down. Kasihan kalian kan ya, ketika ngerjain UTS baru tengah-tengah itu servernya down. Nanti takutnya counternya jalan terus itu ya. Takutnya counternya jalan terus ketika kalian connect lagi, waktunya udah habis itu kan. Rugi nanti kan. Itu maksudnya. Ya, jadi untuk menghindari itu makanya saya berikan opsi kepada kalian untuk dibuka seminggu sehingga ya mungkin ada yang ngerjakan Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Jadi bebannya bisa tidak dumplek gitu ya, tidak numplek pada satu saat yang bersamaan. Oke? Itu maksudnya. Ada yang lagi yang bertanya? Oke, nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kuliah ini hari ini saya cukupkan sampai sekian. Minggu depan kalian UTS, jadi kita tidak ada tatap muka. Tergantung nanti kesepakatan kalian 1 hari atau 1 minggu. Kalau sudah ada, maka kita bertemu lagi 2 minggu lagi gitu ya. Nah, 2 minggu lagi offline ya. Jadi ini online-nya kecuali ada pengumuman lebih lanjut lagi gitu ya. Jadi karena mungkin yang minggu depan itu sebentar. Minggu depan kalian ujian itu kan akhir November kan ya? Akhir Oktober kan. Akhir Oktober berarti. Oke, awal November kita bisa offline gitu ya. Jadi tanggal 31 Oktober dan tanggal 1 November itu kita bisa offline. Tapi minggu depannya saya rasa kita offline gitu ya, karena saya harus ke Surabaya gitu, jadi ada sedikit workshop, saya harus memberikan menjadi pembicara di situ. Jadi saya baliknya baru hari Senin. Nah, itu mungkin kita harus online lagi gitu ya, supaya tidak mengganggu jadwal kuliah kalian yang lain. Oke? Tapi nanti apapun itu nanti saya infokan ke korti kalian ya, sehingga kalian bisa terima informasinya. Oke? Oke, selamat malam, bukan selamat malam ya, selamat sore semuanya. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa 2 minggu lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.